Salah satu adab makan adalah dilarang bernafas di dalam wadah dan juga dilarang meniup-niup saat minum. Adab ini kadang tidak diperhatikan oleh kita karena ingin buru-buru segera menikmati minuman yang sedang panas, padahal menunggu sebentar atau tanpa meniup-niup itu lebih selamat dan bahkan lebih sehat. Karena perlu diketahui bahwa saat meniup-niup seperti itu, sejatinya yang keluar adalah udara yang tidak bersih. Dan dengan alasan inilah Nabi SAW melarangnya. Assalamualaikum sahabat manjakan akalmu yang saya cintai dimanapun Anda berada. Islam adalah agama yang sempurna. Karena kesempurnaannya lah, Islam telah mengatur segala aspek kehidupannya dengan sangat indah dan teliti. Termasuk di dalamnya mengatur bagaimana seorang manusia harus makan. Bukan Islam tentunya jika tidak memberikan aturan hidup yang universal. Seluruh aturannya bermanfaat untuk kehidupan yang sehat dan aman. Salah satunya adalah aturan larangan meniup minuman dan makanan yang masih panas. Hebatnya larangan meniup makanan terbukti secara ilmiah. Ada dua hadis yang melarang meniup makanan panas, di antaranya hadis yang pertama dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian minum janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Mengapa hal tersebut dilarang? Sudah pasti ada alasan yang tidak mengada-ngada. Seperti penjelasan ilmiah berikut ini. Begitu jelas pemaparan bahwa meniup makanan dan minuman panas adalah kebiasaan yang buruk. Makanan dan minuman panas mengeluarkan uap air yang disebut H2O. Ketika kita meniupnya berarti memberikan gas ekresi yang mengandung karbon dioksida CO2. Ketika uap air yang dicampur dengan karbon dioksida itu akan bereaksi dengan menghasilkan asam karbonat yang bersifat asam. Dalam darah kita ditemukan H2CO3 yang berguna untuk mengatur pH dalam darah. Darah adalah buffer solusi untuk mempertahankan pH. Untuk menjaga kondisi asam lemah, H2CO3 di dalam bentuk HCO3 untuk memastikan darah memilih pH antara 7-35, 7-45 dengan reaksi berikut. Tubuh menggunakan penyangga pH dalam darah sebagai pelindung dari perubahan yang tiba-tiba terjadi pada pH darah. Ketika ada perubahan dapat menyebabkan keseimbangan pH darah tidak dapat dipertahankan dalam keadaan normal, apakah itu lebih asam atau biasa, dan ini akan mengganggu sistem. Apa yang terjadi setelah kita makan atau minum makanan yang kita tiup? Akan meningkatkan keasaman darah dan menyebabkan kondisi di mana darah akan menjadi lebih asam, yaitu pH menurun. Seiring dengan penurunan pH darah, pernafasan menjadi lebih cepat karena tubuh berusaha untuk menstabilkan keasaman darah dalam fase normal dengan mengurangi jumlah karbon dioksida. Ginjal juga berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan lebih banyak asam melalui urin. Tetapi kedua mekanisme akan sia-sia jika tubuh terus memproduksi terlalu banyak asam. Dalam jangka panjang akan menyebabkan asma, mengantuk, mual, dan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Sampai dapat menyebabkan tekanan darah rendah, stroke, dan bahkan dapat menyebabkan koma hingga kematian. Sederhananya, karbon dioksida merupakan gas hasil ekresi dari pernafasan. Penelitian tersebut masih memerlukan kajian ulang. Efek sampingnya mungkin tidak dalam waktu dekat, namun berjaga-jaga lebih baik. Terlebih bagi yang sedang tidak sehat atau memiliki riwayat penyakit akut, sangat dianjurkan tidak meniup makanan atau minuman panas saat akan memakannya. Terlebih jika itu untuk anak atau orang lain yang akan memakan atau meminumnya. Jika kita mengikuti hal-hal di atas, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya-bahaya yang disebutkan. Dan tak lupa pahala pun akan mengalir, karena kita pun telah mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah. Semoga kita dapat mempraktekkan adab sederhana ini saat makan. Semoga makan kita menjadi penuh berkah. Sahabat manjakan akalmu yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga pada episode kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.